Pada bulan Juli 1908, beberapa kota di Khilafah Utsmaniyah jatuh di kudeta kaum militer. Mereka dikendalikan oleh Gerakan Turki Muda, sebuah organisasi politik yang menghendaki pemerintahan khilafah diatur dengan sistem barat. Turki Muda berusaha menjatuhkan Khalifah Abdul Hamid yang dianggapnya mengekang kebebasan, persamaan, dan persaudaraan ala barat dengan bantuan kaum militer. Berkat sponsor dari negara-negara penjajah terutama Inggris, Gerakan Turki Muda akhirnya berhasil menggulingkan Khalifah Abdul Hamid pada 27 April 1909. Inilah hari yang menyudahi kekuasaan penguasa Utsmani terkuat di masa-masa akhir Khilafah Utsmaniyah. Allah helal et. Şahsımı değil, milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal ediyorum. Benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız derelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanımı, hanedanımı söndürseler, çoluğumu çocuğumu gözümün önünde parçalasalar, helal ederim de. Sevgilinin yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem. Allah, mukaddes isimlerine kurban olduğum Allah. Ya Adi, bana Kızıl Sultan adını takan ve devrilmem için ellerinden geleni yapan Ermenileri şimdi beni devirenlere parçalasın. Bu cellatları da kim bilir kimlere parçalatacaksın. Fakat Ya Rahman, adaletinle tecelli edersen hepimiz kül oluruz, bize acı. Resulünün, sevgilinin, kainatın efendisinin nurunu kaybeder gibi olduğu için bu hale gelen millete rahmetinle, fazlınla, lütfunla tecelli et. Diangkatlah Sultan Mehmed Reshad sebagai khalifah yang baru. Namun sesungguhnya yang menyetir kekuasaan khilafah di masa beliau adalah orang-orang militer anggota Turki Muda, Enver Pasha, Talat Pasha, dan Cemal Pasha. Ketika terjadi Perang Dunia Pertama di tahun 1914, ketiga pasha inilah yang bertanggung jawab dalam menyeret Khilafah Utsmaniyah bergabung dalam Perang Dunia dan berkoalisi bersama Jerman. Walau demikian, dukungan dan keberpihakan kaum muslim Nusantara kepada Khilafah Utsmaniyah tidaklah pernah surut. Poster Khalifah Mehmed Reshad banyak dijual dan dipajang di mana-mana sebagai bentuk kampanye dukungan muslimin Nusantara kepada khilafah dalam Perang Dunia Pertama. Bahkan, ada sebagian orang dari Nusantara yang ingin terjun berjihad menjadi bagian dari pasukan khilafah. Di antaranya adalah seorang Pangeran Yogyakarta, keturunan Sultan Hamengkubuwono III, Raden Mas Adiharjoningrat keempat. Pada Maret 1914, Raden Mas Adiharjoningrat mengirim surat kepada khalifah untuk dijadikan tentara di bawah perintahnya Sri Paduka Yang Mulia Sultan. Pada 10 November 1914, Ketua Sarekat Islam Cabang Batavia, Raden Gunawan, dalam artikelnya di koran Pancaran Warta menulis bahwa orang Islam memandang pada kerajaan Turki sebagai suatu tanda kemerdekaannya agama Islam di seluruh dunia. Hanya Turkilah yang masih tinggal merdeka dari sebab Turki yang memegang wasiat Nabi kita. Saya tahu yang perasaan ini bukan perasaannya segenap penduduk tanah-tanah Islam, karena dalam tanah-tanah ini ada juga orang-orang Islam yang tiada memperdulikan agamanya, yang memeluk aturan Vrijmetselarai atau Teosofi. Selain lewat mata pena, dukungan Sarekat Islam kepada Khilafah Utsmani dalam Perang Dunia Pertama juga dinyatakan dalam penggalangan dana.
pada 1 Juni 1915, Sarekat Islam mengadakan pertemuan di Surabaya demi mengumpulkan donasi yang akan disalurkan melalui Konsul Utsmani di Batavia, Revet Bay. Ketika Ringkes ini menemui Pak Cokro atau Cokroaminoto dalam pertemuan pertemuan Sarekat Islam di Surabaya. Waktu itu dalam pertemuan itu Pak Cokro itu membawa Ringkes ke dalam rumahnya dan di situ terpajang foto Sultan Muhammad Resat. Kemudian Ringkes bertanya kepada Pak Cokro, ini apa maksud dari adanya foto dari tokoh ini gitu. Nah, kemudian jawaban Pak Cokro itu yang kemudian dicatat oleh Ringkes sebagai penasihat urusan Bumi Putra di kolonial Belanda waktu itu, bahwa jawaban Pak Cokro itu adalah beliau ini adalah seorang sultan, seorang khalifah, naungan Allah di muka bumi yang melindungi kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, jadi dari sini kan kita bisa menebak ke arah mana politik yang dibawa oleh Hos Cokroaminoto dan Sarekat Islamnya. Dukungan kepada Khilafah Utsmaniyah kembali ditunjukkan Sarekat Islam ketika mengadakan Kongres Nasional di Bandung pada tahun 1916. Makanya dalam Kongres Umat Islam ataupun Kongres Nasional Syarikat Islam yang kedua di Kota Bandung tadi, itu ada agenda untuk menyelenggarakan kirab. Ya, untuk menunjukkan kepedulian muslimin Nusantara ataupun ya aktivis syarikat Islam menyambut seruan jihad tadi. Di antara para peserta kongres ya di Kota Bandung tadi, mereka ya menunjukkan kepeduliannya itu dengan mengusung tinggi ya panji-panji pemerintah Utsmani. Sebagaimana Sarekat Islam, dukungan yang sama kepada khilafah turut ditunjukkan oleh penguasa yang wilayahnya menjadi tempat kelahiran organisasi tersebut, Kesunanan Surakarta. Susuhunan Pakubuwono ke-10 yang juga bergelar Sultan Abdurrahman ke-10 kerap meminta terjemahan koran-koran Belanda untuk mengikuti jalannya Perang Dunia Pertama dalam dukungannya kepada khilafah. Bahkan sebelumnya di tahun 1905, tatkala Khalifah Abdul Hamid II selamat dari rencana pembunuhan khalifah oleh para pemberontak, Arsip Utsmani mencatat kiriman ucapan syukur dan doa dari Pakubuwono ke-10 kepada Khalifah Abdul Hamid. Ketika merenovasi Masjid Agung Surakarta, Pakubuwono ke-10 menambahkan tugro atau tanda tangan nama dirinya yang sama persis dengan tugro para Khalifah Utsmaniyah. As-Sultan Abdurrahman Al-Ashir alias Pakubuwono ke-10. أمر بتعمير هذه المنارة المباركة من جلالة الملك الكريم السير الحكيم السلطان عبد الرحمن العاشر أيد المولى ملكه وسلطانه آمين.